menjanjikan Indonesia. I'm really fired up by people in Indonesia seem very. Kan kantor di mana aja boleh dibangun. Karena itu menyangkut pada perjanjian kami. Tapi yang saya hanya bisa satu kata, semua masih sedang berproses. Tesla ini kami masih negosiasi terus. Dia sudah tanda tangan kontrak untuk 5 tahun. Jadi dia sudah mulai masuk situ. Beberapa waktu belakangan ini, RI mendapatkan sorotan dari dunia internasional. Hal ini ditulis dalam artikel opini di K Asia. Dalam tulisan, Tesla's move into Malaysia should be a wake-up call for Indonesia. Pejabat Kamar Dagang AS Indonesia Ali Neumann mengungkap keunggulan Malaysia sehingga Tesla memilih negeri jiran itu. Padahal Indonesia adalah pengembang awal untuk budidaya industri kendaraan listrik di Asia Tenggara dan telah melakukan pendekatan yang signifikan dengan perusahaan Elon Musk tersebut. Tapi tunggu dulu, benarkah Tesla benar-benar memilih Malaysia? Mengutip dari Detik Auto, Tesla memang telah mengumumkan rencana bisnisnya di negeri jiran Malaysia. Namun rupanya rencana bisnis di Malaysia bukanlah membangun pabrik mobil listrik di sana. Menurut keterangan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto, fokus Tesla di negeri jiran hanya sebatas pada sektor distribusi dan penjualan. Jadi, bukan membangun pabrik produksi yang seperti diinginkan di Indonesia. Justru hal ini membuat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi makin optimis bahwa Tesla akan merealisasikan investasinya di Indonesia untuk mendirikan pabrik kendaraan listrik. Sebenarnya Indonesia sendiri bisa dibilang tidak akan merugi jika Tesla tidak berinvestasi di Indonesia. Bahkan justru Tesla lah yang merugi. Sebab dunia sudah tahu bahwa Indonesia menyimpan 25% cadangan biji nikel dunia. Indonesia juga memiliki 3 dari 4 komponen untuk membuat baterai listrik. Untuk itulah pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pabrikan kendaraan listrik asal Amerika Serikat ini lebih memilih Malaysia atau Thailand sebagai tujuan investasinya. Dalam hal ini, staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Cahyana Wirakusuma mengatakan, ia tak mempersoalkan di mana Tesla akan berinvestasi, namun ia hanya mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kendali atas pasokan biji nikel global. Karena perlu diketahui, perusahaan besar juga sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai yang sangat besar, seperti perusahaan LG, BASF, Armat, dan Volkswagen melalui PowerCo. Dan perlu diketahui bahwa CATL sendiri merupakan salah satu pemasok kebutuhan ekosistem electric vehicle atau EV untuk brand kendaraan listrik besar seperti Tesla dan Volkswagen. Jadi, bisa dikatakan Indonesia tidak akan merugi jika Tesla memang tidak berinvestasi di tanah air. Apalagi ekosistem industri produksi baterai EV dalam negeri beserta komponen yang diperlukan juga sudah mulai dibangun. Bahkan, beberapa industri awal sudah beroperasi. Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto memperkirakan bahwa ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia bisa terbentuk dalam 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Untuk itu, Kemenko Marves optimis bahwa Indonesia tinggal sedikit lagi dalam menggapai mimpi menjadi raja baterai kendaraan listrik atau electric vehicle dunia. Teranyar Luhut Binsar Panjaitan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa ada satu lagi produsen mobil listrik terkemuka di dunia yang mana siap berinvestasi ke tanah air. Kendati belum menyebutkan secara jelas calon investornya, tapi berdasarkan proposal yang masuk, mereka siap menggelontorkan dana senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 19,5 triliun rupiah. Menurut Luhut, calon investor tersebut meminta bantuan untuk memperoleh suplai tembaga sebagai salah satu bahan baku mobil listrik. Adapun investasi besar ini bakal jadi game changer dalam pengembangan kendaraan listrik di tanah air. Pasalnya, mobil listrik yang hendak diproduksi pun diklaim cocok dengan selera konsumen Indonesia. Untuk itu, di berbagai kesempatan, pemerintah melalui Presiden, Menteri, dan jajarannya seringkali menekankan pentingnya hilirisasi. Sebab menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak lagi pendapatan melalui instrumen ini.
Apalagi Indonesia sendiri akan mengembangkan industri baterai kendaraan listrik dengan bahan baku yang sudah tersedia. Lebih dari itu, Presiden mengatakan bahwa hilirisasi telah menciptakan sejumlah dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Bahkan ketika seluruh sektor seperti semua mineral, perkebunan, pertanian, perikanan, semuanya bisa dihilirisasi. Kepala negara meyakini, berdasarkan hitung-hitungan dari World Bank, McKinsey, IMF, OECD, di 2030-2045, Indonesia akan berhasil menjadi negara maju.